Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, azzakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Tajrid Tauhid yang ditulis oleh Al-Imam Al-Makrizi rahimahullahu taala. Setelah beliau menjelaskan kepada kita tentang tauhid uluhiyah, maka setelah itu beliau berkata, fa inna at-tauhida haqiqatun antara al-umura kullahu minallahi ta'ala. Belum mengatakan bahwasanya hakikat tauhid itu adalah engkau meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hakikat tauhid adalah engkau meyakini bahwa segala sesuatu berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga engkau berpaling dari segala sebab dan perantara. Engkau meyakini bahwa segala kebaikan dan keburukan hanya datang dari ketetapan Allah. Keyakinan seperti ini akan membuahkan tawakal hanya kepadanya dan tidak mengeluh kepada makhluk, disertai ridho dan berserah diri atas segala hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita tentang hakikat tauhid, di mana kemudian beliau berkata bahwasanya hakikat tauhid itu adalah kita melihat, meyakini bahwa segala urusan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan tauhid rububiyah. Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala-galanya. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memberikan rezeki kepada kita, yang menentukan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Apapun yang ada di langit dan yang di bumi, dari makhluk-makhluk yang kita saksikan, maka itu tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya. Allah yang mengadakannya, Allah yang mengaturnya, dan tidak ada yang bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kekuasaannya itu. Oleh sebab itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang musyrikun untuk membuktikan kemampuan sesembahan-sesembahan lain yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian sesembahan yang mereka sembah selain Allah itu mampu menciptakan sebagaimana Allah juga menciptakan langit dan bumi serta isinya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawat. Allah berfirman, terangkanlah kepadaku tentang sekutu-sekutu kalian yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. Perlihatkan kepadaku apa yang dia ciptakan dari bumi ini, atau apakah dia memiliki andil di dalam penciptaan langit. Ini merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang mempersekutukannya, yang beribadah kepada sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kemudian yang mereka sembah selain Allah itu memiliki kemampuan sebagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala memiliki kemampuan yang sanggup menciptakan langit dan bumi serta isinya dan mengaturnya agar berjalan sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am hum khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan tanpa sesuatu apapun? Apakah kemudian mereka itu yang menciptakan? Am khalaqus samawati wal ardh. Apakah kemudian mereka yang menciptakan langit dan bumi?
bal la yuqinun, bahkan kemudian mereka tidak yakin dengan apa yang mereka yakini itu. Ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaba. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan mereka tidak sanggup, tidak mampu menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Tidak sanggup menciptakan walaupun hanya seekor lalat. Bahkan jika seandainya mereka semua berkumpul untuk menciptakan itu, sungguh mereka tidak akan sanggup untuk menciptakannya. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, jika seandainya kemudian lalat itu merampas sesuatu dari mereka, sungguh mereka tidak akan sanggup untuk mengambilnya kembali. Makanya Allah mengatakan dhaifa at-talib wal matlub, maka sungguh lemahlah yang meminta dan juga yang dimintai. Ini adalah merupakan tantangan dari Allah Subhanahu wa taala agar kemudian kita berpikir bahwa ternyata yang disembah, yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk sama seperti kita. Tidak bisa berbuat apa-apa bahkan untuk dirinya sekalipun. Tantangan yang kemudian membuat kita berpikir, merenung tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemampuannya, yang kemudian dengan itu seharusnya kita semakin merasa yakin dengan akidah kita, di mana hanya Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Makanya di dalam ayat yang kita baca tadi dalam surat Fatir, kemudian Allah berfirman, aruni madza khalaqu minal ardi, coba perlihatkan apa yang kemudian diciptakan oleh yang kalian sembah itu. Coba perlihatkan kepadaku apa yang dia bisa ciptakan di bumi ini, baik itu di laut, di darat, atau di angkasa. Apa yang mereka ciptakan dari semuanya? Kenapa kemudian kalian tiba-tiba menyembah, meminta, meratap kepada mereka, penunggu-penunggu tempat-tempat yang kalian anggap itu memiliki sesuatu yang luar biasa? Bukankah seharusnya keyakinan kita bahwasanya Allah lah yang Maha Mencipta seharusnya menyebabkan kita semakin yakin atas akidah tauhid kita bahwasanya Allah lah satu-satunya yang harus diibadahi? Maka ini adalah sebuah hakikat tauhid. Sebagaimana yang dikatakan oleh penulis bahwasanya hakikat tauhid itu kita melihat, meyakini bahwasanya segala sesuatu itu asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menjadi penyebab dia muncul. Allah lah yang jadi penyebab dia ada di bumi ini. Tidak ada penyebab lain selain Allah Subhanahu wa taala. Adapun alasan-alasan orang-orang musyrikun di dalam beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah alasan-alasan yang tidak bisa diterima oleh syariat dan juga akal. Di antara mereka ada yang kemudian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebabnya karena mereka ingin mendapatkan syafaat dari apa yang mereka sembah selain Allah itu. Mereka mengatakan haula'i syufa'auna indallah, mereka ini yang kami sembah selain Allah akan memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah. Ikhwani fi din azzakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya syafaat itu tidak akan pernah ada kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam satu ayat yang kita hafal semua, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak akan bisa seseorang mendapatkan syafaat kecuali bagi mereka yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah berfirman, wala yashfa'una illa liman irtada. Tidak akan bisa diberi syafaat kecuali orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bagaimana mungkin kita akan mendapatkan syafaat padahal menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengatakan bahwa haula'i syufa'auna indallah, ini pemberi syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain kemudian Allah Subhanahu wa taala
menjelaskan kepada kita tentang alasan mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikun itu berkata, "Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa." Kami tidak menyembah kepadanya, tidak beribadah kepadanya, tidak meminta kepadanya kecuali agar kami lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan-alasan semacam ini adalah alasan yang tidak diterima oleh syariat, oleh akal dan syariat. Jika ingin semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kenapa tidak langsung beribadah kepada Allah? Kenapa tidak langsung berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ikhwani fiddin azzakumullah, hal ini kemudian seharusnya membuat kita semakin berfikir tentang kebenaran, semakin yakin atas kebenaran akidah yang kita yakini, akidah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah para nabi, akidah para utusan Allah Subhanahu wa taala, yaitu hanya beribadah kepada Allah Rabb Azza wa Jal. Ikhwani fiddin azzakumullah, kemudian selanjutnya penulis menjelaskan kepada kita bahwa apabila kita sudah meyakini, mengetahui tentang hakikat tauhid, maka hakikat tauhid tersebut akan berbuah beberapa perkara. Yang pertama adalah akan menyebabkan kita semakin tawakal kepada Allah Azza wa Jal. Semakin yakin kita kepada Allah, semakin kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita yakin bahwasanya semua urusan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan kita semakin tawakal kepada Allah. Sehingga kemudian apabila seseorang memiliki keimanan, ketauhidan yang benar, maka akan semakin besar ketawakalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi kemudian tawakal ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang beriman. Di dalam surat Al-Imran Allah berfirman, "Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Dan hanya kepada Allah lah orang-orang beriman itu bertawakal, berserah diri, menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Dan hanya kepada Allah lah kalian bertawakal apabila kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin azzakumullah, coba kita perhatikan manusia terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia yang kemudian Allah jadikan beliau sebagai teladan bagi kita. Dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang mendampinginya, para sahabat kala itu. Mereka adalah orang-orang yang paling sempurna ketauhidannya kepada Allah Rabb Azza wa Jal. Maka ketawakkalan mereka pun kepada Allah Subhanahu wa taala semakin sempurna. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian berfirman kepadanya, "Afatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin." Fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Maka bertawakkallah kamu wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang nyata. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, tentunya di awal-awal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki banyak tantangan dari orang-orang terdekatnya, dari masyarakat-masyarakatnya, tantangan dari orang-orang tersebut. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fatawakkal 'ala Allah." Maka bertawakkallah kamu wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka 'alal haqqil mubin, karena sesungguhnya engkau berada pada hak yang benar, yang nyata. Imam Ibnu Katsir mengatakan, ai fi umurika, tawakkallah kamu atas semua urusan-urusanmu dan sampaikanlah risalah yang Allah turunkan kepadamu, karena sesungguhnya engkau berada pada kebenaran yang nyata.
walaupun kamu dihujat, dicaci, dimaki. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bertawakal kepadanya. Karena ini adalah ciri khas orang-orang yang beriman. Ini adalah ciri khas orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan contoh ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu ketika di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa suatu ketika kami hendak pergi berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke arah Najd, hingga akhirnya kami dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di sebuah lembah, dan di situ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istirahat, mencari sebuah pohon, kemudian menggantungkan senjatanya di situ dan berteduh serta istirahat untuk tidur. Sampai akhirnya datang seseorang yang tidak dikenal, berdiri pas di hadapan kepala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghunuskan pedangnya. Kemudian orang itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yamna'uka li?" atau "Man yamna'uka minni?" Wahai Muhammad, siapa kira-kira yang bisa menyelamatkanmu dariku? Sudah terdesak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu, dalam keadaan tidur, tidak siap, kemudian tiba-tiba ditodong dengan pedang oleh orang yang tidak dikenal. Kemudian orang itu berkata kepada Rasulullah, siapa kira-kira yang bisa menolongmu dariku? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah. Tawakkalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang itu tiba-tiba bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menyelamatkanmu dari diriku? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah. Sampai kemudian orang itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan sahabat berkumpul dan menyaksikan orang itu sudah terkulai lemas. Ini buah dari ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan, ketauhidan yang besar membuahkan ketawakalan yang sesungguhnya. Pada kisah yang lain, saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak melakukan hijrah ke Yathrib atau Madinah saat itu, maka beliau berdua dengan Abu Bakar As-Siddiq dalam pengejaran orang-orang kafir Quraisy. Sampai kemudian mereka berdua bersembunyi di gua Thur. Orang-orang kafir Quraisy datang mencari, berkeliling, merazia setiap tempat yang kira-kira bisa dijadikan tempat untuk bersembunyi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka saat itu Abu Bakar As-Siddiq berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la abasarna." Kata Abu Bakar As-Siddiq, jika seandainya salah seorang di antara mereka melihat ke bawah kakinya, maka sungguh kita akan ketahuan. Maka apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Abu Bakar, bukankah jika kita berdua, maka Allah lah yang ketiganya?" Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berbanding lurus dengan ketauhidan manusia. Berbanding lurus dengan ketauhidan manusia. Semakin tinggi tauhidnya, maka akan semakin tinggi rasa tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita baca sejarah-sejarah peperangan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga yang dialami oleh para sahabat setelah wafatnya Rasulullah, maka kita selalu mendapatkan jumlah pasukan kaum muslimin jauh lebih sedikit daripada pasukan musuh. Namun karena keyakinannya, ketauhidannya, yang kemudian akhirnya membuahkan ketawakalan yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya itulah yang membuat mereka semakin kuat, teguh, dan kemenangan pun selalu diraih oleh para sahabat di dalam melakukan peperangan. Ketawakalan yang hakiki ada pada mereka. Jika kita ingin melihat bagaimana ketawakalan yang sesungguhnya, maka lihat ketawakalan para sahabat.
Lihat ketawakalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat ketawakalan para sahabat. Dan ketawakalan itu bukan berarti kita mengabaikan sebab usaha. Rasulullah tetap berusaha di dalam melakukan peperangan. Walaupun jumlah beliau sedikit, tetap menggunakan senjata, tetap menggunakan perisai, tetap menggunakan baju besi. Ketawakalan itu bukan berarti kemudian kita menghilangkan sebab-sebab kita mendapatkan apa yang kita inginkan, usaha-usaha yang sekiranya bisa memudahkan kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi usaha-usaha itu selalu kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai yang menciptakannya, yang menentukannya, yang mengaturnya dan seterusnya. Oleh sebab itu kemudian beliau penulis kitab ini mengatakan bahwa hakikat tauhid itu adalah engkau meyakini bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian itu buah pertama dari ketauhidan yang benar. Kemudian buah yang kedua dari ketauhidan yang benar adalah dengan meyakini keesaan Allah, kemampuan pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna, yang maha baik, maka akan menyebabkan kita tidak gampang mengeluh kepada makhluk. Akan menyebabkan kita tidak gampang berkeluh kesah kepada makhluk. Akan membuat kita semakin yakin atas apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, itulah yang terbaik. Ikhwani fid din, azzakumullah. Hamba yang tidak memiliki ketauhidan, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hamba semacam ini akan mudah dirasuki oleh perasaan galau, gundah gulana. Karena kehidupan di dunia ini, perkara-perkara yang kita hadapi di dunia ini, entah yang membuat kita bahagia atau yang membuat kita merasa sedih, kecewa, putus asa. Tetapi bagi mereka yang kemudian beriman, memiliki ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tidak akan gampang berkeluh kesah. Karena mereka tahu persis bahwasanya ini adalah ketentuan dari Allah. Allah yang mengaturnya, dan apa yang Allah atur itu adalah sesuatu yang terbaik bagi kita. Oleh sebab itu kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang beriman ini. Dan perkaranya orang-orang beriman semuanya baik. Apabila mereka ditimpa oleh kesenangan, mereka akan bersyukur, maka itu adalah baik bagi mereka. Kemudian apabila mereka ditimpa oleh keburukan, diuji, maka mereka juga akan bersabar, dan itu baik bagi mereka. Dan ini tidak dilakukan kecuali bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak gampang berkeluh kesah. Dia tahu semuanya baik. Apa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan itu adalah yang terbaik bagi dirinya. Hikmah besar ada di situ. Hikmah besar ada di setiap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari buah ketauhidan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita tidak gampang marah sama orang lain. Akan menyebabkan kita menjadi pribadi yang penyabar. Pribadi yang penyabar, tidak gampang menyalahkan orang lain. Ketika kita diperhadapkan dengan persoalan yang ternyata membuat kita rugi, maka bukan orang lain yang kita salahkan. Karena keyakinan kita bahwasanya segala sesuatu itu merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengatakan, jika seandainya saya lakukan ini maka saya tidak akan terjerumus kepada ini. Lau fa'altu kada, lau fa'altu kada. Jika seandainya saya melakukan ini, jika seandainya saya melakukan itu, maka tidak akan terjadi ini kepada saya. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita berkata demikian. Karena perkataan-perkataan semacam ini hanya akan menyebabkan kita semakin putus asa,
semakin jauh dari keyakinan kita kepada ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun apa yang dilakukan oleh seorang hamba jika kemudian dia diperhadapkan kepada persoalan yang sekiranya itu menyebabkan dia rugi dan semisalnya, maka dikatakan dia harus mengatakan qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Telah Allah tentukan, telah Allah takdirkan untuk saya, dan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala tentunya itulah yang terbaik. Tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan pekerjaan diri sendiri, tidak memaki-maki diri sendiri, tetapi menyerahkan, yakin bahwasanya itu adalah semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah buah dari tauhid yang benar. Kemudian selanjutnya dari buah tauhid yang benar adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ridho atas segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ciri mukmin yang baik. Ridho dengan apapun yang terjadi pada dirinya dari ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah zikir yang sekiranya perlu kita baca di setiap pagi dan sore harinya, yaitu raditu billahi robba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ridho Allah sebagai Rabb kita berarti ridho atas segala ketentuan dan keputusan Allah untuk kita. Ridho atas segala apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang bagi kita. Dan ini adalah keimanan yang sesungguhnya, ketauhidan yang sesungguhnya. Ridho dengan apapun yang Allah Subhanahu wa taala putuskan untuk kita. Naam. Ikhwani fi din azzakumullah. Tentunya orang-orang yang benar tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala akan membuahkan banyak sifat-sifat yang terpuji. Di antaranya adalah apa yang kita sudah sebutkan tadi yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Mikrizi di dalam kitab yang kita sedang bahas ini. Taib ikhwani fiddin azzakumullah, sudah cukup ya? Cukup. Insyaallah nanti kita akan sambung pekan depan. Jazakumullah khairan. Syukran ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.